Sudah siap langsung nih, gerakannya cepat sekali nih Pak SW ini. Set langsung bergabung. Gimana responnya dari internal sendiri? Kalau Pak Prabowo kan bilang udah akan merangkul semuanya ya. Tapi apakah semua satu suara? Kita sangat menyambut dengan riang gembira ya. Karena biar gimana pun bangsa ini tidak bisa dibangun dengan beberapa partai. Apalagi dengan seorang Prabowo sendiri. Ini harus semua komponen bangsa harus bersatu, punya tanggung jawab yang sama. Apalagi Pak Prabowo bilang, bersatu itu nggak mesti harus semua di dalam, ada juga yang di luar. Artinya oposisi pun bagian besar dalam membangun bangsa ini ke depan. Welcome dengan oposisi juga ya? Sangat senang kita. Jangan juga gini, jangan sampai pemerintahan Pak Prabowo ini tanpa ada yang mengontrol, itu bahaya juga. Biar gimana pun kekuasaan yang benar adalah harus ada yang mengontrol. Check of balance itu penting. Fungsi checks and balances di DPR juga harus berjalan. Penting itu check balance-nya itu nggak bisa harus pemerintahan ini, pemerintahan Prabowo Gibran ini harus ugal-ugalan, nggak bisa. Saya pendukung Prabowo. Saya tidak mau menginginkan itu pemerintahan ini diisi hanya dengan segelintir kekuasaan yang absolutely. Itu bahaya. Kecenderungan koruptifnya akan tinggi. Makanya kita butuh namanya check of balance itu penting agar apa? Ada yang mengontrol pemerintahan ini. Kita catat nih, tanggal 25 April ya, terbuka nanti untuk kritik dan lain-lain ya. Terbuka, makanya kita senang sekali misalnya, maaf, ini senior saya nih Bang Gune. Kalau seandainya PDIP mengambil peran oposisi, karena tanpa ada PDIP, saya yakin demokrasinya akan lemah. Oh sebentar, ini kayaknya langsung nolak PDIP untuk bergabung, langsung disuruh jadi oposisi Bang Andreas. Gimana? Langsung disuruh jadi oposisi nih katanya Manuel. Jadi gini, kita lihat artinya Pilpres ini sudah diputuskan dari Mahkamah Konstitusi kemarin. Dan kita lihat bagaimana proses pemilu dan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Saya kira partai-partai pengusung sekarang kan soal paslon itu sudah selesai. Yang sekarang yang ada adalah partai-partai yang akan masuk di dalam parlemen, yang akan tentu mendukung atau di luar pemerintahan. Kalau kita lihat dari proses pemilu kemarin dengan komposisi suara, toh apa yang pasangan Pak Anies, Imin, kemudian Ganjar Pranowo, Mahfud MD, itu juga punya pendukung. Nah saya kira di dalam proses ini, apa yang disampaikan oleh Bung Noel tadi, itu relevan gitu. Jadi kita juga harus menghargai mereka yang kita pernah berbeda dan mereka memberikan dukungan terhadap perbedaan kita gitu. Perbedaan di dalam proses ini gitu. Sehingga ada di dalam pemerintah dan ada di luar pemerintahan itu sama terhormatnya gitu. Sama terhormatnya dan punya peran yang sama di dalam proses bagaimana membangun demokrasi di Republik ini gitu. Jadi PDIP sudah memutuskan akan berada di luar pemerintahan. Kalau soal memutuskan itu ke depan, tapi kita bicara di dalam konteks bagaimana kita bicara membangun demokrasi. Pak Prabowo juga orang yang mendukung proses demokrasi, beberapa kali dia sampaikan itu gitu. Jadi saya kira bicara soal mengajak untuk bergabung, pemerintahan yang kuat itu harus pemerintahan banyak-banyakan semua kumpul di dalam satu tempat. Saya pikir tidak relevan juga kita bicara tentang demokrasi. Terus kemudian kita bicara semua harus kumpul di satu tempat gitu. Apalagi ada yang juga menggunakan demokrasi gotong royong. Tidak relevan kita bicara demokrasi di dalam konteks gotong royong. Dua konsep yang berbeda gitu. Ketika kita bicara antara gotong royong dan demokrasi gitu. Oleh karena itu saya kira dalam konteks ini kita bicara bagaimana membangun suatu demokrasi yang baik, demokrasi yang seimbang, dan itu kita perlu ada check and balances. Yang ada yang di luar, menghormati yang di luar, ya kalau saya boleh pesan Pak Prabowo tidak perlu mengajak semua deh. Sehingga dengan demikian PDIP emang udah diajak? Kenapa? PDIP sudah diajak? Ya saya kira kalau soal diajak, kalau soal bertemu dan itu hal yang biasa gitu. Tapi yang penting di sini adalah ketika kita berada di luar, itu sama terhormatnya dengan dan PDI Perjuangan partai yang juga pernah mengalami berada di luar, pernah berada di dalam. Jadi buat kami PDI Perjuangan tuh no problem, sama terhormatnya. Gitu. Bang Andreas, kalau tadi Anda bilang PDIP ini memang DNA-nya pernah oposisi lama, kemudian berada di pemerintahan juga lama, akan mendukung Pak Jokowi walaupun 9 tahun aja nggak sampai selesai. Nah kemudian
dengan ketidakhadiran PDIP pada penetapan di KPU kemarin, publik wajar dong akhirnya menilai, oh ini udah pasti nih PDIP sepertinya akan berada di luar sebagai oposisi. Benar nggak? Nah, tadi itu lain hal gitu kan. Kalau kemarin kan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri sudah menyampaikan bahwa mereka tidak dapat undangan. Atau Pak Ganjar baru menyampaikan bahwa beliau baru memperoleh informasi baru diundang itu pada jam-jam terakhir gitu. Sehingga itu bukan hal gitu, bukan tapi hal. Ini kita bicara soal bagaimana. Sebentar, memang bukan hal Bang, tapi publik kan akan menilai nih perwakilan pimpinan DPR pun kemarin yang datang Pak Dasko dari Gerindra tuh, dari PDIP. Oleh karena itu saya dalam hal ini saya klarifikasi dan jelaskan bahwa ya itu harus tanya ke KPU gitu. Kalau mereka tidak beritahu ya bagaimana kita ini? Ya. Kan dan itu sudah disampaikan oleh Pak Mahfud dan Pak Ganjar sendiri bahwa mereka terlambat memperoleh undangan. Tapi kan juga beliau berdua juga menyampaikan ucapan kepada Pak Prabowo bahwa selamat untuk memimpin Republik ini, dan itu menurut saya fair gitu. Soal-soal hal yang teknis ini kan saya kira tidak perlu kita perdebatkan dan persoalkan itu gitu.